Halo adik-adik semua. Apa kabar kalian? Tuhan pasti menjaga dan merawat kalian ya. Kalian harus tetap menjaga sukacita. Mungkin kalian bosan, jenuh, dan bingung mau melakukan apa? Tapi kalian semua harus tetap di rumah saja ya. Kakak-kakak akan tetap menemani kalian Dengan kirim pujian, doa, dan cerita tentang firman Tuhan. tetap tersenyumlah. Tetap sukacitalah. Tuhan juga mengasihi kakak-kakak semua. Tuhan mengasihi adik-adik dimanapun kalian berada. Karena kasih Tuhan kepada kita, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Bangun pagi terus munajat pagi, semoga menempuh hidup yang sehat. Suruh Tuhan berfirman, berunduk batu kenyang, roh terus dekat Tuhan. Tersekutu roh terbuka, kalau salah bertobat, saling kasih perhatian penuhlah Tuhan. Adik-adik semua, hari ini Kak Sheba akan bercerita mengenai karakter tulus. Nah, sebelum kita memulai berceritanya, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau masih menjaga dan hiasa merawat kami. Tuhan, dapatkan cerita yang akan kami dengar ini. Tuhan, dapatkan telinga kami, telinga yang seperti seorang murid, telinga yang mendengar setiap perkataan firman Tuhan dan mendengar setiap kebenaran-Mu. Tuhan juga dapatkan hati kami, Tuhan, hati yang tulus terhadap diri Allah, hati yang hanya mau diri-Mu. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mulai bercerita. Ada yang tahu nggak judul cerita hari ini apa? Ayo. Ya, judul cerita hari ini adalah Tidak Lupa Bernafas. Nah, paus ini adalah binatang yang terbesar dan terberat yang ada di muka bumi ini. Kalian tahu tidak, binatang paus itu yang paling kecil beratnya berapa? Kalian pasti nggak tahu kan? Makanya Kak Sheba kasih tahu. Berat terkecil dari binatang paus ini adalah 270 kg. Itu adalah sekitar 10 anak di antara kalian beratnya kalau digabungkan. Sedangkan yang paling besar dan paling berat adalah sekitar 200 ton. Kalian tahu 200 ton itu berapa beratnya? 200 ton itu sekitar 200.000 kg dan panjangnya melebihi 30 meter. Bayangkan, lebih besar dari kapal-kapal yang besar-besar itu ya, daripada kapal pesiar, dan lebih berat daripada itu. Nah, bagi binatang sebesar paus itu, masalah makanan sangatlah penting. Nah, paus itu ada yang berjenis memiliki gigi dan juga ada yang tidak memiliki gigi. Jadi paus yang memiliki gigi itu jenisnya adalah orca. Ya, dia memiliki tanduk yang sebenarnya adalah gigi yang menonjol keluar dari bibirnya. Nah, mereka makan seperti cumi-cumi, ikan, dan juga anjing laut. Nah, jenis lain tidak memiliki gigi. Hanya langit-langit rahang atasnya mereka yang keras. Nah, seperti paus biru. Paus biru itu adalah paus yang paling besar di antara semua jenis paus yang lain. Dan dia tidak memiliki gigi. Jadi, paus jenis ini mereka hanya makan krill. Krill itu adalah udang kecil. Tahu nggak kenapa Kak Sheba tidak menyebutkan paus sebagai ikan? Kenapa Kak Sheba menyebutnya sebagai paus atau mamalia paus? Karena paus bukanlah ikan. Loh, kok bisa ya? Nah, paus ini adalah mamalia. Mengapa begitu? Karena dia bernafas menggunakan paru-parunya. Dia tidak bernafas menggunakan insang. Nah, ikan itu bernafas menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Nah, dapatkah kita bernafas di dalam air seperti ikan? Tidak, kita tidak bisa demikian. Karena kita tidak memiliki insang. Yang kita punya adalah paru-paru. Sama seperti paus dan juga seperti apa lagi? Lumba-lumba, betul. Nah, maka dari itu paus perlu naik ke permukaan air laut untuk mengambil oksigen. Nah, ada yang tahu nggak berapa kali dalam sehari paus ini perlu naik ke permukaan air laut lalu mengambil oksigen?
Nggak ada yang tahu ya. Nih, Kak Syeba kasih tahu ya. Sekurang-kurangnya atau minimal dalam sehari, paus itu mengambil oksigen sebanyak 16 kali dalam sehari. Jadi dalam sehari minimal, paus itu 16 kali naik ke permukaan air laut. Wah, banyak juga ya. Nah, setelah itu dia bisa kembali menahan nafas dalam air selama 90 menit atau 1,5 jam. Wah, hebat ya. Kita bisa tidak menahan nafas selama itu? Wah, kalau Kak Syeba sih nggak bisa. Jangan dicoba ya adik-adik di rumah. Nah, kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen harusnya sama seperti paus ini. Ya, paus ini tidak lupa untuk bernafas, tidak lupa untuk mengambil oksigen ke permukaan air laut. Sama seperti kita jangan lupa untuk apa? Bernafas. Tidak hanya bernafas secara jasmani, tapi juga bernafas secara rohani. Ya, kita tidak boleh lupa untuk menghirup Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak waktu yang terbaik untuk menghirup Tuhan adalah waktu apa? Waktu di pagi hari. Betul banget, waktu di pagi hari. Ada seorang hamba Tuhan bernama Spurgeon. Dia pernah mengatakan bahwa orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan pasti mengutamakan waktu pagi bersekutu dengan Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini dia ketika pagi-pagi pertama kali dia bangun pagi, yang pertama kali dia datang adalah kepada diri Tuhan sendiri. Lalu ada juga seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa setiap hari setelah bangun tidur, ia memberikan 30 menit yang pertama untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Ya, dia tidak mendengarkan radio, dia tidak membaca koran terlebih dahulu ataupun membaca berita sebelum dia datang ke hadapan Tuhan. Nah, bagi kita, bagi adik-adik, kita bisa pakai waktu kita di pagi hari 5-10 menit untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa berdoa dan kita bisa membaca firman Tuhan. Jadi pagi hari kita sudah semangat karena kita sudah menghirup Tuhan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar selama 1 minggu ini. Ada 3 hal yang kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kita bisa belajar setiap hari membiasakan diri untuk bangun pagi meskipun lagi liburan ya. Nah, kenapa? Karena waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan adalah waktu pagi. Lalu yang kedua, kita bisa belajar untuk meluangkan waktu untuk mendoa bacaan firman dan juga untuk membaca Alkitab. Dan yang ketiga, kita bisa meluangkan waktu minimal 3 kali dalam sehari selain waktu di pagi hari untuk apa? Untuk kembali berkidung, kembali memuji Tuhan, ya, kembali menyeru nama Tuhan dan juga kembali berdoa. Ya, sama seperti Paulus tadi, dia minimal 16 kali sehari untuk menghirup oksigen. Sama kita juga, kita perlu menghirup oksigen yang rohani. Jangan mau kalah sama Paulus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan hafal ayat bersama. Nah, ayat hafalan kita terambil dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Nah, kita ulang bersama-sama ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Nah, kita ulang secara lengkap ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Kak Syeba punya 4 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pertanyaan pertama adalah, nah, binatang apakah yang tadi Kak Syeba ceritakan? Ayo, jadi kita bahas tentang binatang apa ya kira-kira? Jadi jawab? Oke, good. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kira-kira menurut cerita tadi, berapa berat paus yang terkecil dan juga berapa berat paus yang terbesar? Tuh, coba dijawab. Tadi Kak Syeba sudah bercerita kan berapa berat paus yang terkecil dan berapa beratnya paus yang terbesar. Sudah dijawab? Oke, good. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, di manakah binatang ini hidup? Gampang banget kan pertanyaannya. Mana ya binatang ini hidup? Dijawab ya.
Oke, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, tadi menurut cerita yang Kak Sheba sudah ceritakan, apa waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan? Oke, itu 4 pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama. Nah, kalian semua sudah mendengar cerita untuk karakter tulus minggu ini. Kalian juga sudah diberi pertanyaan. Kalian harus belajar di rumah bagaimana bernafas melalui menghirup nama Tuhan, berseru nama Tuhan, membaca firman, juga berdoa. Besok siapa yang mau bangun pagi-pagi berlatih menyeru nama Tuhan? Semua mau ya? Baik, kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh bernafas, boleh menghirup nama-Mu. Berkati kami semua supaya kami berlatih di rumah setiap hari menyeru nama Tuhan, berdoa juga membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami semua supaya melalui bernafas, menghirup nama-Mu, kami bisa berlatih karakter tulus. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin.